setelah Karin dan Ibran berhasil menjebloskan Lucy ke penjara. Keluarga Moksa sekali lagi dihantam badai, namun kali ini Tuan Moksa tidak terlalu marah, toh dia sudah tahu akhir dari hidup adik perempuannya. Lain halnya dengan keluarga Moksa yang bertubi-tubi diterpa badai. Keluarga Chanor sudah lebih dulu hancur, Lia tiba-tiba meminta cerai ketika mengetahui perusahaan milik Javier bangkrut, dan kini dia sedang menjalin hubungan terlarang dengan pria kaya yang sudah memiliki anak dan istri. Sama seperti dulu, Lia tidak akan pernah bisa berubah. Berita tersebut juga telah sampai ke telinga Naya, namun dia tidak banyak berkomentar. Lagi pula, sang ayah tidak pernah mengakuinya, jadi Naya tidak ingin ikut campur dalam masalah Javier walau sebenarnya, jauh di lubuk hatinya yang paling dalam terbesit rasa sedih untuk ayahnya. "Apa kabar, Nak?" Tiba-tiba saja suara yang sangat Naya hafal terdengar di telinganya. Baru saja ia memikirkan nasib sang ayah setelah berpisah dari Lia, lalu sekarang pria itu ada di dekatnya dan bertanya tentang kabar. Ini seperti mimpi untuk Naya. Bahkan panggilan Javier terasa seperti ilusi di telinga Naya. Bukankah dulu dia tidak pernah ingin memberikannya status posisinya bahkan lebih rendah dari anak seorang pelayan? Lalu sekarang Naya tiba-tiba dilanda kegalauan. Lama tidak bertemu, Tuan Javier. Walau ada rasa bahagia karena sekarang sang ayah bersedia mengakuinya. Tapi semuanya sudah terlambat bagi Naya, kini dia telah membuka lembaran baru. Dan tentang masa lalu, Naya tidak ingin lagi mengingatnya. "Ya, ayah rindu padamu." Sekali lagi telinga Naya seperti mendengar sebuah kata ilusi. Ditanya kabar lalu sekarang mendengar kata rindu. Naya tidak harus menangis atau tertawa, dulu Javier sangat membencinya, dia seperti sampah di mata pria itu. Tapi lihatlah apa yang terjadi hari ini. Naya merasa ada sesuatu yang ia lewatkan. Jika Anda merasa rindu, maka sebaiknya Anda menemui putri kesayangan Anda. Bukan saya. Ingat bahwa Anda mengatakan bahwa saya hanya anak haram, tidak pantas memanggil Anda ayah. Hanya ada Pavina di hidup Anda. Javier tertunduk malu, ia menyesali semua perbuatannya di masa lalu. Sekarang ia akhirnya tahu bahwa hanya Naya dan Karinlah yang tulus mencintainya, sedangkan kedua wanita yang selalu ia puja-puja serta manja meninggalkannya saat ia sudah tidak memiliki apapun. Apakah kesalahan ayah tidak bisa dimaafkan? Anda tidak pernah bersalah, kita orang asing. Saya anak pelayan serta anak haram, jadi tidak pantas mengganggu hidup Anda, Tuan. Tidak, kau anak ayah. Semua yang ayah katakan salah, oh benar tentang ketulusan. Ternyata orang yang selama ini ayah jaga hanya mencintai harta ayah sedangkan orang yang mencintai ayah dengan tulus malah ayah sia-siakan. Tidak terasa air mata Javier membasahi pipinya. Akhir-akhir ini ia sering menangis, menyesali semua perbuatannya. Tapi, tidak bisa mengulang waktu apalagi kembali ke masa lalu. Mantan istrinya sebentar lagi akan menikah dengan pria baik, sedangkan putrinya kini menatap asing padanya. Syukurlah Anda telah sadar, setidaknya mulai sekarang Anda akan lebih hati-hati untuk mempercayai orang lain. Naya sedih dengan hidup ayahnya sekarang. Sebagai seorang anak, Naya tetap menyayangi ayahnya di dunia ini. Hanya ada mantan suami dan istri, tapi tidak ada mantan anak. Ingin rasanya memeluk tubuh rentan Javier. Namun sebagian dari dirinya mengingatkan bahwa di masa lalu pria inilah yang membuat hidupnya bersama sang bunda menderita. Suasana menjadi hening, Javier sibuk dengan pikirannya begitu pula Naya. Sekarang,
Mereka tengah duduk di taman yang ada di dekat rumah keluarga Malik, sebenarnya. Xavier lah yang menghampiri Naya sehingga mereka berakhir dalam percakapan. Menyedihkan ini. Apa ayah masih belum sering bertemu denganmu? Setelah sekian menit diam, Xavier akhirnya angkat bicara, berusaha meminta izin agar tetap bisa bertemu dan mungkin juga bisa memperbaiki kesalahannya. Mengapa Anda sangat ingin bertemu dengan saya? Bukankah di masa lalu Anda sangat jijik pada saya? Karena ayah ingin memperbaiki semuanya, dan kalau kau bersedia memberikan ayah kesempatan, ayah ingin mengganti waktu yang telah ayah buang di masa lalu. Penyesalan benar-benar sudah merubah Xavier menjadi sosok ayah yang baik. Ayah yang sejak dulu Naya damba-dambakan, dan dia cari-cari dari Xavier. Mengapa baru sekarang Anda ingin memperbaikinya? Kenapa tidak dari dulu saja? Ketika saya mengemis pada Anda tentang sosok ayah yang penuh cinta pada putrinya. Akhirnya Naya terbawa emosi. Ia juga ikut menangis ketika mengatakan hal tersebut. Ternyata dirinya masih tetap saja cengeng dan lemah. Ayah benar-benar minta maaf, nak. Hanya kata maaf yang bisa Xavier kata saat mendengar pertanyaan Naya. Apa itu maaf? Apakah dia bisa dimakan? Atau apakah kata maaf bisa membuatku kembali normal? Sudah saatnya Xavier mendengar tentang penyakit mentalnya. Naya ingin ayahnya tahu bahwa perbuatan mereka bertiga di masa lalu telah membuat dirinya mengalami penyakit mental. Apa maksudmu, nak? Xavier menjadi penasaran saat mendengar kata menjadi normal kembali dari sang putri. Saya memiliki penyakit mental, dan apakah Anda tahu penyakit apa itu? Namanya self-injury, penyakit yang suka melukai diri sendiri ketika sedang emosional. Dan apakah Anda tahu apa penyebabnya? Tentu saja semuanya berasal dari penyiksaan yang kalian lakukan saat saya tinggal di rumah Chanor. Hati Xavier sakit, ternyata putrinya mengalami hal mengerikan seperti itu. Dan buruknya dia merupakan salah satu pelaku utamanya, bagaimana bisa dia melakukan hal kejam seperti itu. Ternyata putrinya tidak pernah bisa hidup bahagia bahkan setelah meninggalkan rumahnya. Apakah suamimu sudah tahu, nak? Ya, dan apakah Anda tahu apa yang dia lakukan setelah menyadari tentang penyakit mentalku? Dia tetap mencintaiku, keluarganya bahkan tidak malu memiliki menantu sepertiku. Pada akhirnya aku harus berterima kasih pada Anda karena telah mempertemukanku pada keluarga baik seperti mereka. Karena emosional. Kata-kata Naya menjadi sedikit kasar. Tubuh Xavier menjadi tenang ketika mendengar perkataan putrinya. Ternyata menantu serta besannya bisa menerima keadaan sang putri. Wajahnya kini tersenyum lega sebab Bara benar-benar mencintai putrinya. Ayah senang karena kau menikah dengan pria sebaik Bara, nak. Mungkin karena lelah menghadapi perubahan tiba-tiba Xavier, ditambah mendengar setiap kata darinya yang sangat lembut menggambarkan sosok ayah yang baik. Naya memutuskan pulang, dia tidak ingin menjadi semakin emosional. Itu bisa berakibat fatal untuk ayahnya. Xavier yang melihat kepergian sang putri tersenyum kecut, ternyata jalannya untuk mendapatkan maaf dari putrinya Mais sangat panjang. Tapi Xavier tidak akan mundur, ia pasti akan melakukan apa saja agar Naya bersedia memaafkannya. Ayah akan berusaha keras untuk mendapatkan maafmu, nak.